Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar pemirsa Selebes TV? Senang rasanya saya Ade Febrian kembali menjumpai Anda dalam program obrolan Karebosi. Pemirsa Selebes TV, kita ketahui setelah kita merayakan Hari Raya Idul Fitri 1442 Hijriah, Provinsi Sulawesi Selatan, Kota Makassar ini telah berduka karena kehilangan sosok yang karismatik ya di bidang dakwah. Banyak teman-teman, kerabat, keluarga yang sangat berduka mendalam karena memang sosok almarhum ini memang sangat menginspirasi para tokoh agama lainnya. Siapa lagi kalau bukan Andre Guruta Kiai Haji Sanusi Baco yang meninggal tepat di tanggal 15 Mei 2021 di usia ke-84 tahun. Saat ini kita sudah terhubung bersama dengan Ketua NU Sulsel, ada Bapak Dr. Kiai Haji Hamzah Harun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Kiai. Di-unmute dulu audionya Pak Kiai, suaranya. Ya. Assalamualaikum Pak Kiai. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, minal aizin wal faizin, maaf lahir dan batin ini Pak Kiai. Baik, kullu amin wa antum bi khair. Iya. Sekarang juga kita sudah terhubung bersama dengan Bapak Dr. Firdaus Muhammad, pengamat komunikasi UIN Alauddin Makassar sekaligus Dekan Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Alauddin Makassar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pak Dr. Firdaus. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Minal aizin wal faizin Ustaz. Ya, sama-sama. Iya. Maaf lahir batin. Ya, mungkin saya pertama ke ya, baik, mungkin saya pertama ke Bapak Dr. Kiai Haji Hamzah Harun selaku Ketua NU Sulsel. Ini kita mau bertanya-tanya atau mengenang sedikit kisah tentang Andre Guruta Kiai Haji Sanusi Baco, karena memang banyak sekali yang mengidolakan almarhum terkait dengan penyampaian dakwahnya, sosok beliau seperti apa. Mungkin Pak Kiai Hamzah Harun bisa menjelaskan sedikit sosok dari Andre Guruta Kiai Haji Sanusi Baco seperti apa? Silakan. Oh iya, Andre Guruta Kiai Haji Sanusi Baco almarhum sesungguhnya adalah seorang sosok ulama besar, tidak hanya besar di Sulawesi, tetapi beliau besar di Indonesia, bahkan tentu di mancanegara, karena beliau banyak sekali melahirkan kader yang sekarang ini menjadi tokoh di luar negeri. Beliau sebenarnya adalah seorang yang digelar sebagai perekat bangsa, bahkan beliau juga sebagai simbol pemersatu, pengayom, bahkan beliau selaku pembimbing, bahkan sebagai orang tua yang selalu terbuka menerima anaknya kapanpun dan dimanapun apa adanya, tanpa melihat bahwa apakah anaknya itu pernah menyinggung perasaannya atau bersalah padanya. Kalau dia datang, dia terima dengan terbuka dan tanpa ada sedikit pun rasa dendam padanya. Itulah saya kira sosok ulama besar seperti itu, karena seorang ulama sebenarnya tidak pernah melihat masa kekinian seseorang, tetapi dia selalu melihat masa depan seseorang. Bisa saja orang itu misalnya kemarin dan hari ini jahat, tetapi siapa tahu ke depannya justru dia akan berbalik menjadi orang baik. Begitu juga sebaliknya, mungkin saja seseorang yang datang itu kemarin dan hari ini menjadi orang yang sangat saleh dan sangat baik, tetapi siapa yang jamin kalau ke depannya dia akan menjadi seorang yang seperti itu. Jadi karena itu maka Andre Guruta betul-betul sebagai orang yang selalu berpositif thinking kepada siapapun yang datang padanya. Itu kesan yang barangkali pertama untuk saya bisa petik dari kebesaran Andre Guruta. Baik, terima kasih Pak Kiai. Saya ke Bapak Dr. Firdaus Muhammad. Ini kalau saya lihat Pak Firdaus di sosial media ini sudah banyak memposting kenangan mungkin bersama dengan almarhum. Ini kalau dilihat dari kedekatannya ini cukup dekat gitu ya Pak Dr. Firdaus bersama dengan almarhum. Kalau dari Pak Dr. Firdaus sendiri melihat sosok almarhum ini seperti apa nih Pak Dr. Firdaus? Silahkan. Ya, terima kasih banyak.
Yang saya muliakan, saya hormati Andrew Gruta Kiai Haji Hamzah Harun, Ketua PWNU Sulawesi Selatan. Saudara Ade, saya kira semua kita merasa kehilangan. Ya, pastinya semua kita merasa kehilangan. Dan kalau soal kedekatan, saya kira semua orang merasa dekat. Bahkan orang yang berjumpa sekali saja dengan beliau itu memiliki kedekatan. Jadi ada kedekatan emosional, ditambah lagi kalau bahasanya Gruta tadi, Gruta Hamzah Harun, itu memposisikan diri kita sebagai anak. Ya, ada anak biologis, ada anak ideologis. Ya, jadi betul. Dari ketokohan Gruta itu yang paling mengesankan itu adalah personalitinya. Jadi dari keilmuannya, akhlaknya, keteladanannya, dan saya kira terutama sekali pada sikap beliau dalam memperlakukan orang lain, mengapresiasi. Jadi dari cara berdakwahnya, lalu kemudian memperlakukan kita. Gruta itu tidak pernah bertanya, kamu siapa? Kamu dari mana? Nah, jadi saya biasa mendampingi orang yang dianggap baru bertemu dengan beliau. Itu tiba-tiba saja cair. Dan orang itu juga langsung merasa, ibaratnya langsung berada dalam dekapannya. Gitu ya. Jadi langsung menyatu. Kita tiba-tiba menjadi anak. Tidak ada orang yang kemudian itulah yang menjadikan orang kemarin merasa benar-benar kehilangan karena baru satu kali saja kita berjumpa dengan beliau, terutama ketika hadir bertemu di rumahnya. Itu kita sudah menjadi keluarga beliau, kita sudah menjadi anak beliau. Nah, jadi kalau mungkin tadi bahasa bahwa ada kedekatan, semua orang dekat dan beliau perlakukan orang semua sama. Jadi kalau misalnya saya, Gruta itu kita memposting bersamaan dengan Gruta, semua orang mengalami pengalaman yang sama. Bahwa soal intensitas ya ada hal-hal yang tertentu yang kadang menjadikan kita bertemu dengan beliau, ada yang lebih personal, tetapi saya kira tidak ada yang dibeda-bedakan. Sekali lagi saya ingin mengatakan bahwa Gruta itu memperlakukan orang itu dengan penuh penghargaan. Saya kira kita semua punya pengalaman. Ketika misalnya kita khotbah di Masjid Raya dan beliau hadir, itu Anda bisa bayangkan bagaimana tegangnya kita. Terutama orang seperti saya ini harus ceramah di hadapan Gruta. Itu ada rasa kehilangan, tetapi ketika selesai ceramah, Gruta itu pertama beliau mengatakan terima kasih Ustadz. Begitu. Jadi kita ini dipanggil Ustadz. Terima kasih Ustadz ceramahnya, bagus sekali sekarang. Jadi kita mendapat ruang diapresiasi. Anda bisa bayangkan itu. Kita ini tegangnya sebelum khutbah sudah tegang, ketika khutbah menghindari ada salah, Gruta tidak pernah mengkritik kita. Itu. Saya kira Gruta Harun merasakan itu. Betul sekali. Kita punya pengalaman personal yang sama. Saya kira itu. Betul. Iya. Jadi istilahnya Andre Gruta itu betul-betul sangat mengerti psikologi. Jadi bagaimanapun juga mungkin penampilan kita tidak sempurna, tetapi beliau selalu memberikan semangat kepada kita bahwa seolah-olah apa yang kita sampaikan itu beliau terima dengan baik. Padahal kalau kita kembali memang melihat tradisi kita, karena ada dua hal yang paling berat itu kita lakukan. Pertama, makan di depan orang mertua, dan yang kedua adalah berceramah di depan seorang guru. Betapa sulitnya dilakukan itu. Nah, ketika kita berceramah di hadapan beliau, ini lutut ini gemetar sesungguhnya. Untung ada podium yang menutupi. Tetapi begitu pun susahnya, tapi kalau kita turun pertama itu kita jabati bagus. Jadi kita ya betul itu Pak Dokter, kita rasakan hal yang sama sehingga ya siapa orang yang tidak bersedih ya ditinggalkan oleh sosok besar seperti beliau. Dan saya kira kepergian beliau seperti yang digambarkan oleh Nabi SAW bahwa sebenarnya matinya seorang ulama itu sesungguhnya adalah matinya ilmu, karena beliaulah yang secara otoritatif menjelaskan pesan-pesan agama berdasarkan kaidah ilmu yang ada dan apa yang termuat di dalam Al-Quran dan hadis. Sebagai seorang ilmuwan Islam, saya kira beliaulah yang sangat mengerti, sehingga
Makanya di dalam hadis Nabi SAW itu dijelaskan bahwa innallaha la yakbidul ilma intiza'an, bahwa sesungguhnya ilmu itu tidak dicabut oleh Tuhan sekaligus, tetapi Tuhan mencabut ilmu itu sedikit demi sedikit melalui kematian seorang ulama. Sehingga itu sebabnya hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Abbas, beliau berkata bahwa suatu ketika Nabi bertanya, atadruna ma zihabul ilm, apakah kamu tahu bagaimana cara Tuhan untuk melenyapkan ilmu itu? Qulna la. Maka Ibnu Abbas bersama sahabat mengatakan, kami sungguh tidak mengerti ya Rasulullah. Sehingga pada saat itu Nabi menjelaskan, qala zihabul ulama, bahwa matinya atau perginya, lenyapnya ilmu itu dengan ditandai dengan perginya seorang ulama. Karena itu ya tentu betul sekali apa yang Pak Dr. Firdaus tadi katakan, bahwa saya kira apa yang kepribadian yang terakumulasi di dalam jiwa Andre Guruta itu sungguh sangat susah kalau kita tidak mau mengatakan tidak ada seorang sosok yang lain bisa memilikinya. Karena ini itu seorang hadis yang diriwayatkan oleh At-Tirmizi mengatakan bahwa tidak ada satupun yang paling disenangi oleh syaitan matinya, perginya, kecuali matinya para ulama. Kenapa? Karena matinya seorang ulama itu sesungguhnya min alfi abidin, itu sebenarnya jauh lebih berat dibanding dengan matinya 1000 abid. Kenapa? Karena bisa saja orang menyembah Tuhan tidak sesuai dengan kaidah yang ada, tetapi seorang ulama mati dengan seluruh paradigma ilmu dan ibadah itu dimiliki. Saya kira seperti itu.